Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Uswatun Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Berikut saya tampilkan video pembelajaran siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo yang bertugas silakan. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa untuk keyakinan agama kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah dan manfaat ya. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Amira, hadir. Anggi, hadir. Ediana, hadir. Edna, hadir. Eva Tiara, hadir. Faskia, hadir. Teguh Prakoso. Hadir. Di semua ini ya, tidak ada yang absen. Oke, sebelum pembelajarannya ini dimulai, tolong dilihat kanan kirinya di kolom mejanya ada sampah apa tidak. Kalau ada, silakan dibuang terlebih dahulu. Ada, sudah bersih? Ada. Petugas piketnya just ya hari ini. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, menambah rasa semangat dan cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ya. Ibu aja yang pimpin. Silakan kalian berdiri semua biar tambah semangat. Kita nyanyi sama-sama. Suaranya yang keras ya. Ya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah air. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, adakah yang masih ingat materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Oh, Yanti. Dan minggu lalu kita mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan penghinaan kewajiban warga negara. Ya, pada minggu lalu kita mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Terus kayaknya ada lagi sih apa? Ya, apa Ilham? Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta upaya penanganannya. Oke, selanjutnya untuk materi kita hari ini bisa tolong dibacakan, Teguh. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Adakah yang tahu apa kepanjangan dari iptek itu? Ya, apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajaran bisa tolong dibaca Aisyah. Melalui model pembelajaran komunikasi satu peserta didik dapat menjelaskan konsep kemajuan iptek. Dua peserta didik dapat menilai
meningkatkan pengaruh positif efek dalam berbagai aspek kehidupan. Juga peserta didik dapat menguraikan pengaruh positif efek dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kita minggu ini mempelajari tentang pengaruh kemajuan iptek. Nah, tujuan pembelajaran itu apa? Peserta didik dapat menjelaskan konsep kemajuan iptek. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan pengaruh positif dampak dari iptek itu di kehidupan. Dan yang ketiga, dapat menguraikan pengaruh negatif. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian menyimak video berikut ini. Jadi kalau dibahas pasti nggak ada habisnya. Oleh imajinasi kayak apa sih masa depan itu? Tapi sadar nggak sih perkembangan zaman itu cepat banget berubah? Coba deh flashback masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sama sekarang? Mungkin nggak akan kelar membahasnya. Soalnya banyak banget yang udah berubah. Misalnya ada beberapa hal yang zaman dulu itu banyak banget dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sampai kemajuan teknologinya. Yuk kita bahas. Yang pertama gadget. Dulu kalau melakukan aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri, kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat hitung, telepon yang cuma bisa buat telepon, ya kalau mengirim pesan ada alatnya lagi yang buat pager, sampai kayak ponsel atau. Nah, itu adalah salah satu contoh video pengaruh kemajuan iptek. Dari video tersebut, adakah yang mau mengemukakan pendapatnya? Oke, Ariana. Perubahan kemajuan yang paling terlihat jelas ada pada gadget. Semua serba ada dan serba bisa, seperti semua isi video hari ini sudah tidak menarik. Nah, berarti kalau dilihat dari video tersebut adalah contoh perkembangan atau kemajuan iptek, khususnya di gadget ya, atau HP. Dulu kalau mau mendengarkan musik harus pakai radio. Kalau mau mengirimkan surat harus lewat pos. Kalau mau belanja harus datang ke pasar, harus datang ke mall dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah dipermudah lewat smartphone. Jadi kalau belanja kan kita bisa belanja online lewat apa? Contohnya Shopee, terus ya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian cermati gambar berikut. Nah, kalian lihat, cermati. Nah, dengan melihat gambar tersebut, adakah yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya Ya, Tiara apa? salah satu contoh perubahan atau kemajuan teknologi dalam bidang alat komunikasi atau HP. Oh iya, kalau tadi kan si video itu adalah kayak semacam aplikasinya ya, yang di dalamnya ada berbagai macam. Kalau ini alatnya, kalau dulu HP itu segede ini lah. Terus jadi berkembang sampai akhirnya seperti itu. Nah, sekarang kan ada lagi yang lebih canggih itu, yang HP dilipat. HP dilipat itu, yang flip itu. Kalian dulu pertama punya HP yang mana? Yang model yang mana? Sudah smartphone semua? Kakak udah? Apa nih? BlackBerry masih sudah merasakan belum? Sudah. Oh, berarti sudah. Sebelumnya BlackBerry yang angkatan Bu Nokia. Yang kayak gini. Ya, sudah. Kayak ini sudah merasakan? Sudah. Oh, kalau kayak gini belum ya? Belum. Ada tapi di rumah punya Mbak Saya kan kadang dimusikan kan. Oh iya. Sama berarti saya pertama punya HP juga modelan kayak gini dan terus berevolusi, terus mengalami perubahan, mengalami kemajuan. Kak, Ibu sudah mengirimkan modul ajar di HP kalian. Ibu
kasih waktu 5 menit untuk kalian baca, untuk literasi, untuk menambah pengetahuan kalian. Silakan dibaca. Sudah. Oke. Setelah kalian membaca atau literasi modul ajar, Ibu minta tolong dibaca Ilham. Hakikat iptek itu apa? Hakikat iptek merupakan akronim dari kata ilmu pengetahuan dari teknologi dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk proses dan cara pandang yang secara padat diperoleh melalui kegiatan ilmiah, penelitian atau percobaan. Kalau tadi iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kepanjangan dari iptek. Sedangkan hakikat iptek itu sendiri apa? Nah, itu artinya iptek merupakan akronim dari kata ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, itu ilmu itu apa, pengetahuan itu apa, dan teknologi itu apa. Ibu minta kalian menyimak video berikut. Jepang itu ada apa aja. Nah, karena kalian masih belum tahu, kalian bakal cari tahu di internet. Kita cari tahu bareng-bareng yuk. Pertama, dalam bidang sosial budaya. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap negara Indonesia dalam bidang sosial budaya antara lain mendorong peningkatan potensi suatu daerah, persebaran informasi yang semakin mudah, masyarakat bisa saling terhubung tanpa batas ruang dan waktu. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang sosial budaya antara lain adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, meningkatnya kenakalan dan kriminalitas di Indonesia, adanya kesenjangan sosial. Nah, itu adalah video tentang pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek. Nah, di akhir video tadi kan ada pertanyaan, apa pengaruh positif dan negatif yang kalian rasakan atau yang kalian alami? Nah, kalau yang dari segi positif, oh ya, lihat. Oh ya, berarti dampak positifnya yang dirasakan Lia adalah adanya online shop gitu ya. Jadi kalau belanja-belanja tidak perlu keluar rumah. Terus contohnya yang negatif siapa? Oke. Dampak negatif yang saya rasakan yaitu jika kita tidak benar-benar hati-hati dalam mengamankan akun, kita bisa berakibat sangat fatal. Contohnya seperti akun medsos yang saya delete dan diupload hal yang kurang pantas. Oh, berarti kalau kita tidak menjaga akun kita dengan baik, berarti bisa di-hack gitu ya. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok secara heterogen. Tolong disebutkan namanya satu-satu ya. Ayo dari Aisyah, sebutkan namanya. Aisyah, lanjut. Iya, lanjut. Tiara, iya. Lalu
teduh, lalu lagi. Nah, kita akan bagi 4 kelompok ya. Kita kelompoknya secara acak. Kelompok 1 Aisyah, Ediana. Kelompok 2 Iya, Tidak. Silakan kalian membentuk sesuai dengan kelompok ini. Perwakilan setiap kelompok maju satu-satu. Ya, untuk lebih memperjelas akan tugas di LKPD kalian, silakan simak video berikut ini ya. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang iptek dalam dunia pendidikan. Pasti untuk iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD masing-masing? Sudah. Nah, Ibu mau jelaskan LKPD-nya. Saya jelaskan. Sudah. Nah, yang pertama adalah kalian tulis tema kelompok. Nah, kelompok 1 dapatnya tema politik. Kelompok 2 temanya ekonomi. Kelompok 3 seni budaya. Dan kelompok 4 hukum keamanan. Nah, hukum tanah dan keamanan. Nah, nanti ditulis ya tema kelompoknya apa, terus anggotanya siapa saja. Ini ada KD dan IPK-nya. Terus ini tujuan pelajaran kalian itu hari ini apa. Nah, penugasannya ini dilihat. Contoh misal ini kelompok 4. Kelompok 4 adalah apa? Hukum dan keamanan dan pertahanan gitu ya. Nah, pengaruh positifnya apa, negatifnya apa gitu. Kalian bisa cari lewat internet, bisa lewat buku, kalian literatur ke buku, ke internet dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya kalian mendapatkan ini format mind mapping ya. Setiap kelompok mendapatkan format mind mapping yang berbeda-beda. Nah, setelah kalian mengerjakan di LKPD ini ya, kalian salin di mind mapping ini. Gitu ya. Paham? Paham? Nah, silakan dikerjakan. Ini ya, jangan lupa ditulis kelompoknya. Terus tema dari kelompok itu sampai tadi apa? Ya. Dua gimana? Ya. Oke. Sekalian ada tambahan tugas, yaitu membuat video proses pengerjaan di mind mapping. Jadi satu kelompok buat satu video minimal 3 menit gitu ya. Oke. Kalau kurang, yo jangan toh. Aku bakal 1 detik loh. Iya Bu. Mengenai terakhir di situ. Oke. Bagaimana tugasnya? Mas sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, siapa yang mau mempresentasikan dulu? Kelompok 1. Oke, silakan maju kelompok 1. Kelompok yang lain jangan lupa menyimak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pengaruh negatif politik kemajuan IT terhadap NKRI. Kemajuan kedua, melibatkan peran rakyat dalam mengembangkan pemerintahan. Mungkin yang ditanyakan. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau tanya dari hasil diskusi kelompok 1. Oke, dari kelompok 3, silakan. Salah satu dampak positif kemajuan kita di mengatur dalam menegakkan rakyat demokrasi contohnya seperti apa? Coba ditanyakan lagi. Bisa diulang, mungkin kelompok 1 kurang jelas. Salah satu dampak positif kemajuan kita apabila dalam menegakkan rakyat demokrasi contohnya seperti apa? Nah, jadi kelompok 3 tanya, jadi salah satu contoh, tadi kan ada nilai-nilai demokrasi, itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya keterbukaan, kebebasan, dan tanggung jawab melalui government. Oh ya, gimana puas ya jawabannya? Puas, oke. Sekarang kita lihat video hasil. Ayo kita lihat. Ya, nanti silakan. Silakan kelompok 1 balik lagi. Nah, dari kelompok mana dulu yang mau menanggapi hasil video dari Kelompok 2. Kelompok 2, ayo Pak. Kelompok 2 itu, Wi. Oh, bagus. Bagus, sudah bagus. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, kelompok 1. Lucu ya videonya. Selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? 2. Ya, kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengaruh positif kemajuan efek dalam pengaruh negatif kemajuan efek di bidang ekonomi. 1. Kelompok lain mau ada yang mau menanggapi atau yang mau tanya? Oke, kelompok 4. Salah satu dampak negatif kemajuan kita di bidang ekonomi adalah di Indonesia dibanjiri produk luar negeri. Bagaimana cara menikmatinya? Dengan tetap memilih produk lokal dan mendukung UMKM dengan cara membeli dagangannya. Saya bisa menambahkan. Cari seorang produk yang dihasilkan UMKM lokal kita sekarang juga mendunia, itu berarti kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Gimana? Jawabannya? Oke, puas. Terima kasih kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 3, oke, silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kesini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kelompok tentang pengaruh negatif sosial budaya kemajuan kita terhadap NKRI. Ya. Pengaruh positif sosial budaya kemajuan kita terhadap NKRI. Salah satu dampak negatifnya muncul sikap Indonesia apa itu? Penikmatan hidup yang dianggap sebagai menertibkan untuk bahasa-bahasanya budaya hidup. Gimana? Jadi yang ditanyakan hedonisme itu apa gitu ya? Nah, hedonisme itu adalah gaya hidup yang bermewah. Nah, gimana puas dengan jawabannya? Puas. Oke.
Silakan kita simak sama-sama videonya ya. Silakan kembali kelompok 3. Ayo, siapa yang menanggapi hasil videonya? Kelompok 1, gimana? Video yang dibuat oleh kelompok 3. Ya benar. Gimana? Bagus. Oke, kelompok 2. Bagus. Kelompok 4. Bagus. Oke. Cantik keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami. Saya akan membacakan pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. 1. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi juga dapat mempercepat pengambilan keputusan. 2. Yang ditanyakan? Saya. Ya. Salah satu dampak negatif kemajuan iptek di bidang hukum dan keamanan adalah munculnya kejahatan cybercrime. Mohon berikan contohnya. Baik, contohnya perusahaan situs pengirim virus, pembobolan ATK atau kartu kredit, bullying lewat medsos, penyebaran hoax dan lain sebagainya. Gimana? Puas ya semuanya? Baik. Oke, sekarang kita lihat hasil dari tugas video kelompok 4. Gimana? Ada yang mau menanggapi hasil video tugasnya kelompok 1 apa? Udah bagus ya? Wah, kabeh bagus. Kelompok 2 bagus juga. Kelompok 3 unik ya, beda sendiri. Oke, terima kasih kelompok 4. Baik, sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian puas dengan materi yang sudah dipelajari? Kalian paham? Oke. Ibu juga bangga dengan kalian. Kalian sudah dengan baik berdiskusi dengan baik dengan kelompok kalian masing-masing, bisa menyampaikan presentasinya juga dengan baik walaupun ada sedikit-sedikit kekurangannya. Dengan pembelajaran kita hari ini bisa disimpulkan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menghindar dari pengaruh kemajuan iptek itu sendiri. Jadi kita di kehidupan sehari-hari pasti itu menggunakan teknologi. Sedangkan teknologi itu sendiri akan berdampak positif dan negatif. Nah, sehingga kita sebagai pengguna atau pemakai iptek itu sendiri, kita harus bertanggung jawab dan bisa bijak dan lebih selektif dalam memanfaatkan teknologi. Oke. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian dalam pembelajaran kita kali ini, Ibu sudah memberikan atau mengirimkan
link quizzes di WA group, silakan dicek. Sudah masuk? Oke, silakan dikerjakan. Soal di quizzes itu ada 5 soal. Jadi ibu bisa tahu seberapa jauh pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah selesai semua ya ini? Soal evaluasi. Oke. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari pada bab 4 pada materi dinamika persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Oke, aku rasa waktunya sudah habis ya ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang bertugas, silakan. Pembelajaran kali ini alangkah baiknya kita berdoa bersama kegiatan kita masing-masing. Doa mulai. Doa silakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat dan berkah untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.